Shalom Jemaat Kristus, kembali lagi di GKK Menyapa. Saudara, di pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kolose, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Tapi saudara, saya tidak akan membaca ayatnya secara menyeluruh, tapi hanya beberapa ayat saja. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar, boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami, urapi kami, mampukan kami Tuhan untuk bisa mengerti, memahami firman-Mu. Dan juga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Semikian jauh pembacaan kita di hari ini. Saudara, tentu setiap kita akan sangat senang, akan sangat bersyukur ketika kita mendengarkan suatu kabar sukacita, kabar baik dari orang yang kita kasihi. Mungkin bagi setiap kita yang sudah berkeluarga, setiap kita yang sudah menjadi orang tua begitu ya, kita tentu akan senang, Bapak Ibu Saudara akan senang ketika mendengar atau melihat bahwa anak-anak Bapak Ibu Saudara itu hidup di dalam iman mereka kepada Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara akan mengucap syukur, bahkan akan berkata terima kasih Tuhan untuk hal itu. Saudara, perasaan syukur seperti itu jugalah yang Paulus coba ungkapkan di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Paulus menunjukkan bagaimana dia bersyukur ketika dia mendengarkan bahwa jemaat Kolose itu hidup di dalam iman mereka kepada Kristus. Dan mereka menyatakan iman itu di dalam kehidupan kasih mereka antara satu dengan yang lainnya. Dan saudara, bukankah kehidupan seperti inilah yang Tuhan ingin kita lakukan? Tapi pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Saudara, di tengah-tengah kehidupan yang baik, kehidupan Kristen yang baik, tentu jemaat Kolose juga pada saat itu mengalami yang namanya sebuah tantangan. Pada saat itu muncul pengajaran-pengajaran yang sesat, yang menyesatkan jemaat Kolose. Dan saudara, melalui surat ini, Paulus tidak hanya mengungkapkan rasa syukurnya, tetapi dia juga ingin menantang jemaat Kolose untuk mereka boleh tetap hidup tekun di dalam iman mereka kepada Kristus di tengah-tengah banyaknya tantangan ajaran sesat yang masuk. Saudara, melalui surat ini Paulus memberikan sebuah konsep yang benar, pemahaman yang benar tentang siapa Kristus dan apa yang sudah Dia lakukan bagi umatnya. Saudara, ajaran sesat yang masuk pada saat itu adalah ajaran yang melihat bahwa segala sesuatu yang bersifat materi adalah jahat, sehingga Allah tidak mungkin menjadi manusia. Kemudian para pengajar sesat juga mengajarkan bahwa ada pemisahan antara hal-hal yang sifatnya rohani dan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan Allah hanya memikirkan atau Allah hanya mengurusi hal-hal yang sifatnya rohani saja. Sedangkan hal-hal yang sifatnya duniawi itu tidak diurusi oleh Allah. Saudara, melalui firman Tuhan di hari ini, Paulus ingin mengubah cara berpikir, mengubah konsep yang keliru yang diajarkan oleh pengajar sesat itu dengan melihat Kristus sebagai yang utama, dengan mengutamakan Kristus. Saudara, penting untuk kita memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Kristus dan apa yang sudah Kristus lakukan bagi setiap kita. Sehingga ketika kita memiliki pemahaman yang benar ini akan mempengaruhi, akan menolong kita
untuk melakukan segala sesuatu dengan konsep pemahaman yang melihat kepada Kristus. Saudara, pada akhirnya di dalam kita melakukan segala sesuatu, di dalam kita melakukan banyak hal, kita tidak hanya melihat bahwa ada perbedaan antara hal yang rohani dan hal yang duniawi. Saudara, pemisahan ini pada akhirnya memunculkan bahwa pemikiran bahwa kekristenan sepertinya seolah-olah seperti kegiatan atau ritual-ritual agamawi yang dilakukan hanya berhenti di momen tertentu saja atau di hari Minggu saja. Saudara, melalui firman Tuhan ini, Paulus ingin mengubah konsep itu. Bahwa kekristenan bukanlah seperti itu. Kekristenan adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak memisahkan antara hal yang rohani dan hal yang duniawi. Tetapi kita melihat bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Dan segala sesuatu itu diciptakan Allah, percayakan kepada kita, dan kita melakukannya untuk memuliakan Allah. Sehingga pada akhirnya di dalam kita bertindak, di dalam kita menghidupi kebenaran, kita tidak hidup berdasarkan apa yang orang katakan. Kita tidak hidup hanya untuk mendapatkan profit, mendapatkan apa yang bisa kita dapatkan. Tapi dalam kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, kita memandang kepada Kristus yang sudah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Saudara, biarlah firman Tuhan di hari ini menolong kita untuk bisa melakukan segala sesuatu yang Allah percayakan kepada kita dengan melihat bahwa itu semuanya dari Dia, dan biarlah kita bisa mengembalikannya kepada Dia. Karena itu benar Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.